Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan tentang koneksi antar materi coaching sebagai tugas dari modul 2.3. Saya Rubaiti CGP Angkatan 2 dari SMP Negeri 6 Terbanggi Besar Lampung Tengah. Saya akan mulai dengan keterkaitan antar materi. Berdasarkan filosofi KHD, yaitu Tuturi Handayani, maka guru harus bisa menuntun segala kekuatan kodrat murid. Guru harus bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi segala perbedaan yang ada pada setiap murid. Kemudian guru bisa melakukan pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan sosial emosional yang ada pada murid, dan guru bisa melakukan coaching yang ketiganya dapat memunculkan secara maksimal potensi yang ada pada murid. Menurut International Coach Federation, coaching adalah suatu bentuk kemitraan bersama klien, yaitu coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Kompetensi dasar bagi seorang coach yang harus dimiliki adalah yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Kemudian, keterampilan membangun hubungan baik antara coach dengan coachee. Kemudian keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Seorang guru harus melakukan coaching, mentoring, dan konseling. Namun ketiganya sangat berbeda. Dilihat dari aspek tujuan, maka coaching itu mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Sementara pada mentoring, mentor membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Sedangkan pada konseling, itu membantu konseli memecahkan masalahnya. Berkaitan dengan hubungan, maka coaching merupakan hubungan kemitraan yang setara antara coachee dan coach. Sementara mentoring itu hubungannya antara seorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Dan konseling itu hubungan antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuannya. Dilihat dari aspek keahlian, maka coaching itu seorang coachnya bisa seorang yang ahli, bisa seorang guru, bisa teman atau rekan kerja. Sementara mentoring, keahliannya hanya pada seorang mentor yang memiliki pengalaman dalam bidangnya. Dan konseling itu hanya dilakukan oleh konselor yang merupakan seorang ahli dalam bidangnya. Model praktik coaching yang biasa dilakukan adalah model tirta, yang berarti air dalam bahasa Sanskerta, di mana murid diibaratkan sebagai air. Tugas guru adalah memastikan air mengalir tanpa sumbatan, dan coaching adalah alat untuk menyingkirkan sumbatan. Model tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka melalui model tirta. Guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tahapan dari tirta yaitu pertama tujuan, di mana seorang coach itu bisa memunculkan tujuan dari coachee atau kesepakatan bersama antara coach dan coachee. Kemudian tahap yang kedua, identifikasi, mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan potensi pada coachee sehingga coachee bisa mengungkapkan semua potensinya dan menemukan solusi yang harus diambil. Tahap yang ketiga, rencana aksi. Seorang coach mencoba memunculkan ide yang ada pada coachee untuk rencana aksi yang akan dilakukannya guna memecahkan solusi dari permasalahannya.
Dan yang keempat, tahap ta, yaitu tanggung jawab. Seorang coach meminta komitmen atau tanggung jawab dari seorang coachee untuk melakukan rencana aksinya sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Seorang coach akan berhasil dalam melakukan coachingnya jika memiliki komunikasi yang memberdayakan terhadap coachee, yaitu komunikasi asertif, kemudian menjadi pendengar aktif, kemudian mampu bertanya efektif, dan umpan balik positif. Komunikasi asertif merupakan sikap yang mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Kemudian menjadi pendengar aktif, yaitu mendengarkan coachee dan menghadirkan diri secara utuh, sehingga coachee merasa diperhatikan dan didengarkan semua keluh kesahnya. Kemudian coach mampu bertanya secara efektif, yaitu terbuka, berfokus pada tujuan, reflektif, mengukur pemahaman, eksplorasi, dan memunculkan aksi. Yang terakhir adalah melakukan umpan balik positif. Nah, dari pembelajaran coaching dan praktek yang dilakukan, maka refleksi pada modul 2.3 ini adalah perlu waktu dan latihan yang terus-menerus untuk menjadi lebih baik dalam peran sebagai guru yang berpihak dan berpusat pada murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda-beda, penerapan pembelajaran sosial emosional, dan menjadi seorang coach bagi murid dalam rangka mengembangkan segala potensi yang ada pada murid menjadi tugas guru dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD dan mewujudkan merdeka belajar. Demikian dari saya, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.